Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, selamat datang di akun Instagram Echa Nur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nur Khalis Masjid Society di dalam rangka menyebarkan satu wajah Islam yang terbuka, yang toleran dan ramah, dan satu sikap kewarganegaraan yang inklusif. Nah, salah satu kegiatan yang kami laksanakan di dalam rangka ikhtiar tadi adalah menyelenggarakan sesi online teman Ramadan sepanjang bulan Ramadan ini. Teman-teman sekalian, topik kita pada sore hari ini adalah soal Ramadan dan momentum menghidupkan keluarga sakinah. Saya mengambil kata menghidupkan ini sebetulnya dari Mbak Alim. Saya pernah lihat satu video itu bagaimana kita sebagai pasangan itu dituntut untuk menghidupkan satu keluarga sakinah yang itu akan berimbas pada anak kita, pada situasi keluarga besar dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, topik ini penting dibahas karena menghadirkan satu keluarga sakinah ini adalah menghidupkan keluarga sakinah juga adalah satu impian dan satu kewajiban kita bersama pasangan hidup, dan ini tentu saja menghadirkan atau menghidupkan ini bukan sesuatu yang mudah karena membutuhkan adanya kesalingan, adanya pengertian satu sama lain, menghormati satu sama lain, dan ketika rasa kasih sayang itu dihadirkan di dalam satu keluarga, maka ada rasa aman, ada rasa adil, rasa damai dan sejahtera itu hadir dalam satu keluarga. Nah, itulah pengandaian dari hadirnya satu keluarga sakinah dan bagaimana cara menghidupkannya. Nah, teman-teman sekalian, pada sesi ini kita akan meminta akan mendengarkan Profesor Alimatul Qibtiyah untuk kiat dan kira-kira karakteristik seperti apa Mbak Alim yang perlu hadir dalam satu upaya kita menghidupkan satu keluarga sakinah. Silakan teman-teman sekalian, saya undang teman-teman untuk pertama mendengarkan, lalu kemudian memberikan pertanyaan dan komentar terhadap kajian kita pada sore hari ini. Topik ini akan dibahas oleh Profesor Dr. Alimatul Qibtiyah. Maksud saya Profesor Alimatul Qibtiyah PhD. Beliau adalah guru besar di bidang kajian gender di UIN Yogyakarta, dan beliau adalah anggota Komnas Perempuan. Terima kasih. Silakan Mbak Alim, waktunya saya berikan. Terima kasih Mas Ozi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan, salam Indonesia yang binika untuk kita semuanya. Terima kasih pada Nur Khalis Masjid Society dimanapun berada, semua para pemirsa dan penyimak ya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan sudah hari ke-11 ya. Kita berpuasa, semoga hati kita tetap bahagia dan tetap semangat untuk menyelesaikan bulan puasa ini, dan juga harapannya ya kita memang keluarga kita ada peningkatan. Bukan hanya ketakwaan tapi juga peningkatan kebahagiaan gitu. Nah, tema kita hari ini adalah terkait dengan bagaimana sih menghidupkan ya kesakinahan itu di dalam keluarga gitu. Kenapa menghidupkan ya? Ini sebenarnya saya ambil dari living values-nya teman-teman Mas Budi dan kawan-kawan ya, bahwa nilai itu dihidupkan gitu. Bukan ditumbuhkan, bukan diwujudkan, tapi dihidupkan. Karena kalau kita menghidupkan nilai, maka itu akan membuat hati kita ya menginternalisasi dan kita menghayati. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah Mas Ozi, sudah bahagiakah kita di keluarga kita? Iya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau kasih nilai 10 itu sangat bahagia, kira-kira teman-teman ini berapa nih kebahagiaannya? Ya kan? Iya. Karena itu yang diinginkan di dalam tujuan berkeluarga ya, bahwa tujuan menikah, tujuan berkeluarga itu untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau menikah kok nggak ada bahagia, ya bubarin aja gitu pernikahannya, karena nggak sesuai dengan tujuannya gitu, ya kan? Karena itu penting coba teman-teman kira-kira tingkat kebahagiaannya di keluarga kita masing-masing berapa? Kalau maksimal tuh nilainya 10 ya. Kalau saya sih insya Allah 9 ya, sangat bahagia sekali gitu. Mas Ozi berapa ini? Ya, ya.
Ya karena 10 tuh nilainya malaikat, Mas. Betul. Ya gitu ya. Jadi kayak Pernah nggak boleh nanti. Oke. Jadi, nah, sekarang gimana sih supaya kemudian kita maksimal ya untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Karena kita tahu namanya menikah, berkeluarga itu tujuannya adalah kebahagiaan dan ketenangan. Syukur-syukur juga kesejahteraan ya, supaya kemudian kita memang hidup ini nggak bisa lepas daripada kebutuhan-kebutuhan dasar yang penting untuk kita penuhi gitu. Jadi tujuan perkawinan itu adalah ketenangan, dan ketenangan itu tidak hanya dicapai oleh satu orang anggota keluarga saja. Yes. Tapi ketenangan itu harus semua anggota keluarga. Nggak bisa dong kita menggunakan filosofi lilin untuk melihat sebuah keluarga. Yeah. Ya, filosofi lilin itu merelakan diri kita hancur untuk menerangi orang lain. Itu nggak bisa dipakai untuk menjalani hidup berkeluarga ini. Mungkin itu hanya cocok untuk menghormati tamu ya, Mas ya. Value krim doifahu itu mungkin pakai filosofi lilin ya bisa cocok gitu ya, karena toh itu hanya untuk 3 hari ya. Jadi ya kalau nggak punya teh ya pinjam teh tetangganya, misalnya begitu, pura-pura ada. Tapi kan pura-pura itu kan hanya 3 hari. Masa kita mau menikah pura-pura terus sampai enakan ninen-ninen, ya jelas nggak mungkin gitu kan. Maka kita nggak boleh menggunakan filosofi lilin itu untuk sebuah kebahagiaan atau kesakinahan di dalam keluarga kita. Nah, rumusnya apa sih supaya kita sakinah? Ya, itu dia. Nah, rumusnya adalah namanya sakinah itu hasil dari mawaddah dan rahmah. Jadi mawaddah ditambah rahmah itu sama dengan sakinah. Oh iya, iya. Gitu ya, karena sakinah itu ketenangan, ketenangan itu hanya dapat dicapai dengan mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah dan apa itu rahmah? Ya, yaitu proses bagaimana kita mendapatkan kebaikan dan cinta dari orang yang kita cintai, ya. Tetapi kita juga memberikan cinta dan kebaikan kepada orang yang kita cintai. Jadi saling memberikan kebaikan dan cinta. Ya, take and give bareng-bareng. Ya, yang mencintai mendapatkan kebaikan dan cinta dari yang dicintai, yang dicintai mendapatkan kebaikan dan cinta dari yang mencintai. Nah, karena itu penting bahwa kita kebaikan ya dan cinta ya itu kita wujudkan, kita hidupkan gitu ya di dalam sebuah keluarga itu. Nah, paling tidak ada 5 pilar sebuah pernikahan yang sakinah ya. Yang pertama adalah kita memahami, menyadari bahwa pernikahan itu adalah misakon ghalidhon. Misakon. Perjanjian yang sakral, bukan main-main. Setelah itu kita juga memahami, menyadari bahwa namanya menikah itu berarti kita sudah tidak single lagi. Kita itu berpasangan. Walaupun terkadang ini lucu ya, ada teman-teman yang menikah di minggu pertama gitu ya, ke pasar kita lupa gitu kalau dia tadi bawa istrinya gitu ya, pulang aja, oh iya ya gitu ya. Misalnya gitu kan, atau misalnya beli bakso ya cuma 1 mangkok gitu, lupa gitu ya, ya 1 mangkok untuk tujuannya supaya romantis sih nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya lupa, kalau dia udah nikah, nah itulah yang kemudian menjadi persoalan gitu kan. Jadi zawaj ya. Lalu juga yang ketiga adalah mu'asharah bil ma'ruf. Mu'asharah bil ma'ruf ini artinya saling memberikan kebaikan. Seperti tadi yang kita jelaskan ya, mawaddah dan rahmah, maka itu jadinya sakinah. Nah, yang keempat adalah musyawarah. Apapun yang kita putuskan, kita perlu musyawarah. Ya, kemudian yang kelima adalah antarodin, saling ridho. Nah, sekarang bagaimana nih? 5 pilar ini coba kita implementasikan di dalam bulan puasa. Ya kan? Di dalam bulan puasa. Katakanlah tadi misalnya komitmen. Ya. Ya, komitmen ini kan ditandai dengan kesetiaan. Nggak ada yang selingkuh di antara salah satunya, ya kan? Atau dua-duanya pun juga gitu ya. Ya udah, kalau karena dia selingkuh, aku juga ikut selingkuh ya, malah bubrah gitu kan. Lalu untuk apa sebuah pernikahan itu? Ya, apalagi bulan puasa kan, begitu. Nah, berpasangan itu bisa dimaknai macam-macam ya. Nanti bagaimana kita saling
Ya kayak saya ini kan LDM ya, long distance marriage. Ya. Ya, gimana kemudian saling membangunkan sahur. Jadi yang LDM pertama kali yang dibuka WA adalah my soul, my husband, my wife. Kemudian sapalah pagi itu dengan ayo bangun sahur, misalnya kayak gitu. Ya, Nah ini kan karena kita sudah sangat menyadari bahwa kita tuh berpasangan. Ya. Anak sentuhan-sentuhan itu bisa dilakukan secara tadi telepon online, apa ya secara online gitu kan, karena memang kita itu berpasangan gitu. Lalu yang ketiga adalah musyawarah gitu ya. Apa yang musyawarah? Kalau memang satu rumah penting sih bagaimana kalau misalnya salah satu di antara anggota rumah itu ada yang diabetes, ya nggak usah semuanya makanannya manis ya. Nah, kurangi gula gitu, dan juga yang kolesterol kurangi gorengan ya, sehingga itu kemanfaatnya bersama gitu. Atau misalnya sesekali mau buka puasa di luar, kira-kira di mana ini gitu kan tempatnya gitu, yang itu disepakati bersama. Jangan karena kemudian si bapak pengen shopping gitu ya, untuk tidak mengatakan selalu ibu yang selalu ingin shopping gitu kan, maka kemudian buka puasa di mall sekalian shopping gitu ya, sementara anak-anaknya kalau masuk ke mall tuh rasanya kayak gitu ya, misalnya nggak apa, mata ini pedes misalnya kayak gitu ya. Nah ini musyawarah, termasuk juga musyawarah ini adalah di dalam kira-kira siapa sih yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ini ya, pekerjaan domestik dan pengasuhan di dalam bulan Ramadan ini. Makanya ada konten saya yang lain ya, ciri laki-laki yang bertakwa adalah ikut masuk dapur sambil nyiapin sahur. Nah, misalnya gitu. Nah, ini ciri-ciri orang yang bertakwa kan, puasa kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, karena itu ya ciri-ciri laki-laki yang bertakwa pada bulan puasa ini ya, ikut masuk dapur dan ikut nyiapin sahur gitu. Karena kalau buka puasa biasanya sudah banyak pada bangun ya, tapi yang sahur ini loh, kadang-kadang males-males gitu kan gitu. Sehingga penting gitu ya, bahwa tugas domestik dan pengasuhan itu menjadi tugas bersama. Jangan kita bebankan pada salah satu jenis kelamin saja gitu, supaya keluarga kita tetap sakinah, bahkan lebih sakinah pada bulan Ramadan. Termasuk musyawarah yang lain adalah, nah ini biasanya ada beberapa keluarga yang menghitung zakat mal itu di bulan puasa. Kayak saya ini sejak tahun 2012 sampai sekarang selalu menghitung zakat mal itu di bulan puasa. Nah, itu perlu ngobrol bareng tuh. Ya kita, kalau saya biasanya bikin draftnya saya tuh. Nih kita penghasilan 1 tahun sekian gitu ya. Dari semua sumber kita kumpulkan, saya tuh walaupun 50.000 tak tulis loh Mas Ozi. Yes. Karena itu dia harus dimintain pertanggungjawaban gitu. Makanya buku kecil saya tuh tulisannya 50.000, ada 18 juta. Apa ya yang 18 juta itu? Rahasia. Misalnya, ya kan? Nah itu kita hitung gitu kan, kita hitung semuanya, kita kumpulkan, lalu kita ambil 2,5%, ya, sehingga selalu ada hitungannya. Walaupun sih dalam pengalaman saya selalu tombok ya, artinya kami selalu mengeluarkan untuk keperluan lebaran dan juga bagi-bagi kepada tetangga itu melebihi dari 2,5%. Ya, karena penghasilannya sedikit Mas, jadi 2,5% nggak cukup untuk bagi-bagi sama tetangga gitu ya. Kecuali kalau yang miliarder itu mungkin lebih gitu ya. Kalau saya nggak cukup itu untuk bawa ke 3 keluarga ya. Karena mudik ya ke 3 keluarga kan begitu ya, paman saya yang besarin saya, lalu bapak ibu saya kandung, lalu di mertua kan berarti 3 keluarga, belum dengan tetangga, belum dengan semua ortom Aisyah Muhammadiyah itu minta gitu kan, bukan ya, dari NK-nya, dari IPM-nya, dari rantingnya, semuanya kan pada minta gitu kan. Nah jadi nggak cukup sih 2,5% itu untuk kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan amplop-amplop yang sudah pada ngantri di rumah itu gitu kan. Nah itu penting untuk dimusyawarahkan dalam arti kira-kira ini berapa ya, ini berapa ya, pasnya berapa ya gitu. Itu musyawarah. Nah yang keempat adalah yang kelima ya. Yang ketiga tadi musyawarah bil ma'ruf tadi. Terus kan kemudian musyawarah ya. Tadi memberikan kebaikan, salah satunya adalah kebaikan agar semua anggota keluarga itu sama-sama mendapatkan kebaikan di bulan puasa ini. Lalu kemudian musyawarah, dan yang kelima adalah antarodin, saling ridho. Ya, jadi bukan hanya istri harus mendapatkan ridho suami, tapi suami juga harus mendapatkan ridho istri gitu.
Ya, karena itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Wah, ini suami saya sudah mulai gabung ini Mas Ozi. Jadi kalau nggak pas dengan apa yang saya sampaikan bisa klarifikasi tuh ya dengan dengan beliau ya suamiku gitu ya, gitu bahwa kita memang berbagi Thomas. Beliau bahkan sekarang yang selalu bangunin saya ya untuk kalau pas sahur gitu ya, sehingga itu luar biasa sekali. Nah, selain 5 pilar tadi ya, yaitu tadi misakon holido, zawaj, lalu muasarah bil ma'ruf, musyawarah, dan kemudian antarodin. Itu masih ada lagi supaya kita tetap sakinah. Yaitu apa? Kita perlu mengenal bahan bakar cinta. Ya, jadi ada bahan bakar cinta yang sesuatu membuat kita semakin sakinah karena kita mengetahui, memahami bahan bakar cinta kita dan bahan bakar cinta pasangan kita. Yang masing-masing itu beda bahan bakar cintanya. Sesuatu yang membuat kita selalu jatuh cinta gitu loh sama pasangan kita, sama anggota keluarga kita itu apa? Ya, tidak, ini kalau kita bicara kayak gini tidak harus selalu dengan pasangan ya, tapi bisa juga antara ibu dengan anak ya, antara nenek dengan cucu misalnya kayak gitu. Apa sih yang membuat ikatan-ikatan ini semakin kokoh dan selalu merawat dan tumbuh cinta itu, kasih sayang itu bahan bakar cinta. Nah, mungkin untuk pasangan menikah 5 tahun, beda mereka dengan pasangan menikah yang sudah umur 30 tahun. Betul. Mungkin mereka yang 5 tahun biasanya ekonominya belum settle, kecuali mereka yang sudah mempunyai harta keturunan 7 sampai 7 keturunan ya, sehingga nggak mikir lagi ekonomi gitu, mungkin awal nikah sudah punya harta gitu ya, mungkin itu nggak jadi masalah gitu. Tapi kan kebanyakan di antara mungkin para pendengar yang ada di sini ya, kebanyakan ya awal menikah itu ya berjuang gitu ya, berjuang sekuat tenaga gitu kan. Nah, maka mungkin bahan bakar cintanya di tahun pertama, di 5 tahun pertama adalah bunga deposito, bunga bank, ataupun kebutuhan-kebutuhan ekonomi lain gitu ya, misalnya daftar umroh gitu ya, itu bisa loh jadi bahan bakar cinta gitu ya. Betul. Nah, yang menyenangkan lain gitu ya. Iya gitu. Atau misalnya waktu untuk ngobrol. Iya betul. Ya, kayak saya ini selama saya di Jakarta ya, walaupun saya juga bisa nyupir sendiri kalau pas pulang ke Jogja gitu, tapi rasanya kok sayang ya kalau saya kok nyupir sendiri gitu. Karena kadang-kadang pulang ke Jogja kan hanya 2 hari. Maka kemudian senang sekali kalau diantar suami, karena bisa ngobrol. Nah, berarti bahan bakar cinta kita adalah bagaimana kita bisa ngobrol itu, gitu. Atau mungkin juga bikinin teh untuk pasangan kita. Ya. Itu juga bisa menjadi bahan bakar cinta. Suami saya tuh malah lebih jago loh kalau bikin teh daripada saya. Dia tuh kalau bikin jago kadang-kadang dikasih tumbar, dikasih jahe, dikasih serai, kasih jeruk nipis gitu ya. Wah, itu luar biasa sekali gitu. Jadi kalau jemput saya ke Tugu, pulang dari Jakarta sambil bawain teh tuh rasanya ya Allah gitu ya. Tapi awal-awal ya sedikit agak kurang serp gitu Mas. Kenapa? Kan saya diabetes, masa selalu dikasih gula sih gitu. Nah, sekarang beliau udah tahu tuh. Yang saya suka adalah teh yang ya nggak manis-manis banget misalnya. Itu baru minum. Nah, ini kita harus bisa menyelami bahan bakar cinta itu. Yang bisa jadi kalau sudah umur 30 tahun menikah, bahan bakar cintanya adalah ya kebersamaan, olahraga bareng, renang bareng gitu ya, ngopi, ngeteh, ngobrol di depan rumah bareng, melihat cucu-cucu yang saling pada lari-lari misalnya. Itu adalah sesuatu yang merawat, menghidupkan kesakinahan kita. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum kita diskusi ya, adalah kita juga penting untuk memahami segitiga cinta. Bukan cinta segitiga. Segitiga cinta ya, oke. Segitiga cinta, tapi bukan cinta segitiga loh ya. Kalau cinta segitiga itu ya bikin kita apes, bikin kita uring-uringan gitu loh. Tapi adalah segitiga cinta. Nah, siapa itu segitiga cinta gitu ya? Apa itu segitiga cinta? Yang sebenarnya tidak jauh beda dengan konsep 5 pilar keluarga sakinah itu tadi gitu ya. Yaitu segitiga cinta itu adalah satu juga komitmen yang kuat. Ya sama dengan misakon itu. Ini
teori-teori dalam psikologi keluarga ya gitu. Komitmen yang kuat, artinya saling percaya dan kita ya saling berjanji untuk setia. Kemudian tidak ada istilah kalau perempuan harus setia, kalau laki-laki nggak setia nggak apa-apa, kan ada poligami ya, nggak bisa lah kayak gitu. Masa yang dituntut setia hanya istri karena nggak ada poliandri gitu ya. Tapi kalau suami nggak perlu setia karena ada poligami, yang nggak bisa begitu. Suami dan istri harus saling setia. Nah, yang kedua adalah ikatan emosi yang kuat. Nah, ikatan emosi yang kuat ini kita nggak ada jarak antara kita dengan pasangan kita dengan anak kita, ataupun kita dengan cucu-cucu kita misalnya. Artinya kita karena ikatan emosi yang kuat itu ibarat sahabat ya. Kita bisa bercerita apapun tanpa harus khawatir untuk mendapatkan judgement yang buruk atau penghakiman ya, ataupun juga kemarahan gitu. Jadi kita bisa cerita apapun gitu. Jangan sampai ketika salah satu anggota keluarga kita sudah mulai bercerita, kamu sih makanya gitu. Nah, itu kata-kata itu sudah akan menghambat untuk tidak jadi lanjut cerita. Betul. Ya kan? Betul. Tapi mungkin oh iya toh. Wah, ya Allah kok gitu ya. Kita gitulah gitu. Iya. Kayaknya saya juga pernah ada ngalami kayak gitu. Nah, gitu loh. Misalnya. Jadi orang akan lanjut bercerita gitu. Karena ikatan emosi yang kuat itu seperti sahabat. Salah satunya adalah ikatan emosi yang kuat itu misalnya kita juga percaya pada pasangan kita, tidak menyimpan atau mengarsip-arsip komunikasi dengan orang lain gitu kan, atau seandainya diarsip ya kita bisa lihat gitu kan, kita tahu password suami atau istri kita gitu, karena nggak ada lagi sesuatu yang kemudian ditutup-tutupi. Betul. Karena kalau kita nggak ya salah satu fungsi kita menikah kan mendapatkan sandaran ya, supaya kita dapat sandaran kalau sedih gitu loh. Betul. Ya kan? Betul. Kalau kemudian nggak ada sandaran karena mau bercerita aja sudah nah ya nggak bisa gitu. Dan sandaran itu kan bukan hanya untuk perempuan, laki-laki juga pasti butuh sandaran itu. Artinya dua-dua itu, Mbak Alin. Sangat penting, Mas. Laki-laki itu situasi perawatan di masyarakat itu kurang. Kenapa? Karena laki-laki kok curhat gitu ya. Ya, itu dia. Nggak apa-apa lah laki-laki curhat. Laki-laki juga manusia. Masalahnya budaya patriarki kita, ya kan? Budaya patriarki kita itu seolah-olah laki-laki itu nggak boleh sedih dan nggak boleh takut ya. Padahal kan dia juga seorang manusia, bolehlah sedih. Laki-laki takut sama ulat juga nggak apa-apa juga, takut sama semut juga nggak apa-apa, wong dia manusia, ya kan? Nah, masalahnya ini juga penting nih pertanyaan Mas Ogi tadi ya. Karena kurangnya perawatan di masyarakat untuk laki-laki, maka data menunjukkan bahwa angka bunuh diri itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Iya. Tetapi percobaan bunuh diri itu banyak perempuan daripada laki-laki. Karena tekanan ya, Ya, kalau perempuan banyak tekanan sehingga wah udah nggak kuat gitu-gitu ya. Tapi kadang-kadang dia itu memilih alat bunuh dirinya tuh nggak fatal gitu. Sehingga kadang-kadang bisa diselamatkan lagi masuk ke rumah sakit, akhirnya nggak jadi mati gitu kan. Tapi para laki-laki ini karena mau curhat itu malu, seolah-olah kalau mau curhat itu malah hilang kelaki-lakiannya gitu ya. Karena dianggap sebagai perempuan yang cengeng gitu ya. Maka kemudian itu menjadikan dia nggak ada sandaran tadi ya. Betul. Sandaran, baik sandaran belahan hati maupun sandaran masyarakat yang dia bisa curhat atau tempat-tempat layanan gitu. Maka kemudian jadinya ya dia angka bunuh dirinya lebih tinggi. Dan para laki-laki itu kalau bunuh diri pakai alat yang fatal gitu loh. Jadi langsung mati gitu. Nah, ini saya pikir sesuatu yang sangat penting ya, bahwa kita sakinah itu ya bahagia bersama. Jadi para suami, para laki-laki nggak apa-apa ya ngobrol sama istrinya, curhat sama istrinya, nggak apa-apa. Tetap Anda adalah laki-laki yang baik dan laki-laki yang tidak mengurangi kelaki-lakiannya kok dengan kemudian curhat apa yang dirasakan gitu kan. Nah, yang ketiga ini tadi kan kita bicara segitiga cinta ya. Iya, betul. Yang ketiga adalah
tentang gairah. Gairah, Gairah ini bisa diartikan gairah seksual, tapi juga bisa diartikan gairah-gairah yang sifatnya melekatkan keromantisan itu. Karena kalau hanya ditafsirkan gairah seksual, gimana nih yang sudah udah pada kaken-kaken ninen-ninen gitu kan? Kan ekspresi seksual activity-nya beda gitu ya. Ya, bisa jadi ya pegang tangan bareng ketika jalan pagi gitu kan. Lalu saling memberikan hadiah, misalnya itu bisa di situ maksud daripada gairah itu gitu. Nah, tapi bagi yang memang masih pada usia subur ya itu jadi sebuah kebutuhan ya tentang hubungan seksual, gairah seksual yang aman dan halal. Ya, yang sehat, aman dan halal gitu. Artinya ketika melakukan hubungan seksual itu nggak ada intimidasi. Tidak mengatakan kalau kamu tidak melayani aku dikutuk malaikat sampai subuh loh. Nggak kayak gitu. Ya toh? Nah, itu halal tapi nggak aman itu. Suami istri sama istri. Tapi kalau cara melakukannya dengan ancaman-ancaman kayak gitu, ya nggak bisa sakinah. Gitu ya. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki-laki itu istri bagi perempuan dan perempuan itu suami istri itu ya saling menjadi pakaian kan gitu ya. Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami misalnya kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi ini menjadi sangat penting sekali. Terakhir sekali sebelum kita diskusi adalah apakah sudah ada beberapa pertanyaan Mas Ozi? Sudah ada beberapa. Sudah ada. Terakhir sebagai salah satu cara kita untuk melanggengkan kesakinahan kita, keluarga kita adalah coba kita identifikasi dengan berapa sih kebaikan yang kita lakukan dan keburukan yang kita lakukan di dalam keluarga ini. Keluarga yang akan stabil itu rumusnya adalah 1:5. Oke. 1:5 itu kita bisa menemukan 5 kebaikan dari pasangan kita dan 1 keburukan dari pasangan kita. Ya, sekali lagi kalau pasangan ini tidak selalu suami istri ya, bisa antara ayah dan anak dan orang tua, kakek, nenek dan cucu misalnya kayak gitu, atau sama saudara gitu. Nah, sebaliknya keluarga itu akan labil, rumusnya adalah 1:8, yaitu 1 kebaikan, 8 keburukan. Kalau itu kita identifikasi 8 keburukan dan hanya 1 ya kebaikan, maka ya hampir bisa dipastikan kalau suami istri bisa berakhir di meja hijau. Istilahnya sekarang itu apa Mas? Laki-laki itu hanya modal apa itu loh. Aku nggak mau ngomongnya itu ya modal itu aja gitu ya. Ya itu. Nah misalnya kayak gitu. Ya itu ya sesuatu yang memang kemudian nggak ada banyak kebaikan gitu ya. Jadi supaya kita stabil maka penting untuk menjaga 5 kebaikan. Walaupun tetap ada 1 keburukan karena kita bukan makhluk yang sempurna. So kemudian juga jangan sampai kita menemukan 1:8, yaitu 1 kebaikan dan 8 keburukan. Karena itu kalau terjadi pada keluarga kita, maka kita bisa punya potensi labil dan mengarah kepada perceraian. Sekali lagi teman-teman semuanya, jadi dengan informasi-informasi yang tadi kita sudah sampaikan, berapa tingkat kebahagiaannya selama bulan Ramadan ini? Apakah menurun, meningkat, ya, atau ya stagnan gitu tentang kesakinahan itu? Gitu. Saya pikir itu Mas, nanti bisa kita diskusi bersama lagi. Terima kasih Prof. Alim atas pencerahannya pada sore hari ini. Ini satu, saya kira modal penting untuk kita mengarungi satu keluarga di tengah berbagai aktivitas, kesibukan, perbedaan dan lain sebagainya itu. Jadi tausiah atau modal kisah-kisah inspirasi seperti ini saya kira penting untuk disampaikan ke berbagai generasi tadi, karena kebutuhan orang untuk tetap bersama-sama, sakinah, tentram dan lain sebagainya itu adalah satu kebutuhan yang saya kira penting untuk kemudian menghadirkan satu keluarga yang baik, yang harmonis, dan satu pola pengasuhan anak yang baik juga, karena apa yang terjadi dalam rumah itu juga yang kemudian memberikan dampak positif terhadap atau negatif terhadap anak-anak kita di rumah. Nah, Mbak Alim, ada pertanyaan pertama soal menikah muda. Ini problem menikah muda, di mana-mana orang menganggap bahwa menikah muda itu baik, tetapi banyak yang tidak mempersiapkan pernikahan muda itu. Ini bagaimana Mbak Alim? Ini banyak di medsos seperti ini.
Ya, oke. Wah, ini ternyata anak saya juga join, Mas. Wah, ini ya. Suami join, anak join. Ya, nah, ini berarti salah satu ciri-ciri Sakina, insya Allah ya. Amin. Makasih Mas Fahri sudah join ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, tadi menikah muda gitu ya, menikah muda. Menikah itu kan idealnya di atas 21 tahun ya. Atau kalau sekarang kan undang-undang perkawinan itu kan 19 tahun. Baik untuk laki-laki dan perempuan. Kenapa 19 tahun? Karena reproduksi perempuan. Jadi saya pernah mendapatkan penjelasan dari dokter kandungan yang mana perempuan itu siap untuk melahirkan tempat keluarnya bayi diameternya ini ya. Ini ketika dia itu berumur 20 tahun. Jadi kalau belum 20 tahun itu diameter keluarnya bayi itu belum cukup. Maka itu resiko terhadap kematian bayi dan juga ibu kan gitu ya. Nah, karena itu menurut saya sekarang menikah muda itu yang seperti apa? Tujuannya apa gitu. Kalau tujuannya adalah untuk menghindari zina, ya nggak usah zina aja gitu. Bukan harus menikah gitu ya. Nggak harus menikah. Jadi teman-teman ya, kalau sudah kemudian terlanjur sudah ta'aruf dan apa ya, untuk menghindari zina ya nggak usah zina. Bukan kemudian menikah muda. Kenapa? Karena kalau kemudian menikah muda, apalagi masih menikah anak gitu ya. Kalau menikah muda bisa jadi sudah di atas 19 tahun ya. Kalau menikah anak kan berarti di bawah 19 tahun gitu. Itu memang kalau menikah anak ya, itu dampak terburuk sistematis bagi perempuan. Jadi semacam pemiskinan yang sistematis ketika anak perempuan itu menikah. Kenapa itu terjadi? Karena biasanya nih, seseorang ketika sudah menikah, maka dia akan dipaksa matang secara sosial dan matang juga secara psikologis. Yang seharusnya belum waktunya ikut dasawisma, ikut PKK karena sudah menikah, jadinya ikut. Lalu juga dia keluar dari sekolahnya sehingga tidak mampu atau tidak ada kesempatan untuk memaksimalkan potensinya. Gitu. Itu bagi perempuan. Nah, apalagi ya biasanya kalau sudah menikah rentetannya gitu kan. Ya karena sudah menikah maka dia halal untuk melakukan hubungan suami istri, lalu kemudian dia hamil melahirkan ya ngopeni anak gitu. Maka penting menurut saya ya, bahwa syarat menikah di dalam hadis itu manistato'a, istato'a. Istato'a itu artinya kematangan. Ya. Matang secara psikologis, matang secara sosial, dan juga makanya kalau di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah ada keputusan cara mengukur kematangan itu adalah dengan umur. Sehingga kalau di tarjih itu keputusannya adalah pernikahan yang ideal adalah di atas 21 tahun dan tidak dianjurkan di bawah 18 tahun. Begitu, Mas. Baik, berikutnya soal tadi Mbak Alim sempat, Prof. Alim sempat menyebut kata libas di dalam. Jadi ini prinsip penting antum suami istri itu adalah antum libasul lahunna. Nah, itu bagaimana tafsir yang presisi Mbak Alim soal itu? Oke. Itu kan memang dalam konteks sebuah pernikahan ya, bahwa istri adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi istri. Libas itu artinya pakaian. Nah, pakaian itu coba kita bayangkan pakaian itu untuk apa sih gitu? Melindungi ya. Pakaian itu kan untuk melindungi tubuh kita supaya kita nggak malu. Ya, tapi pakaian juga adalah sebuah simbol kehormatan. Ya. Ataupun juga tempat untuk supaya kita nyaman ya, karena pakaian kalau pakai daster kan kita nyaman ya di rumah gitu ya. Ya, tapi pakaian ketika kita dilantik pakai jas, pakai pakaian nasional itu juga simbol dari sebuah dignity, martabat misalnya gitu ya. Makan ajining diri ono ing latih, ajining rogo ono ing busono misalnya gitu ya. Dalam istilah Jawa itu. Artinya harga diri seseorang itu ada pada bagaimana dia ngomong gitu ya, tapi harga diri tubuh kita itu tergantung kepada bagaimana cara kita berpakaian. Nah, artinya kalau kita hubungkan dengan sebuah pernikahannya, atau mungkin pakaian dulu ya sebelum nanti kepada kita hubungkan pada pernikahan ya. Ya, namanya orang berpakaian itu ya beragam ya gitu. Jangan sampai keragaman itu malah kemudian diartikan untuk melakukan dominasi pada tafsir tunggal.
Oke. Seolah-olah yang syar'i, jilbab atau pakaian yang syar'i itu dengan ukuran-ukuran tertentu, warna-warna tertentu, Ya. atau dengan cara tertentu gitu. Ya kalau saya sih itu ada juga ya di konten saya ya. Syar'i itu ya sesuatu yang membuat kita nyaman sesuai dengan konteks di mana kita hidup begitu. Dan kita nggak perlu ya memasukkan orang-orang yang kita anggap tidak syar'i menurut kita, itu kemudian kita coupling ke neraka sesuai dengan neraka yang kita buat gitu loh. Nggak perlu juga gitu loh. Ya, kalau seandainya ada para perempuan-perempuan atau laki-laki yang memilih cara berpakaian yang tidak pada biasanya, ya sudah nggak apa-apa. Kita kan kalau di agama kan ghodul basor aja kan. Kalau memang kita melihat sesuatu yang menurut kita kurang pas, ya udah ghodul basor aja, bukan kemudian malah dilecehkan begitu. Itu terkait dengan pakaian ya. Artinya pakaian itu adalah pakaian banyak arti. Membuat kita nyaman, membuat kita terlindungi, membuat kita comfortable gitu ya, dan juga membuat kita mempunyai harga diri dan martabat yang baik. Karena itu bagaimana suami menjaga martabat istri, istri menjaga martabat suami, keduanya harus saling menjaga martabat bersama, begitu. Baik, berikutnya saya ingin ke Fatimah Karim. Ini soal apakah antarodin itu sama dengan saling memaklumi, Prof. Alim? Antarodin kan saling meridhoi. Ya, memaklumi itu termasuk ya mungkin kalau dalam arti kekurangan masing-masing ya kita perlu maklum, ya kan begitu. Tetapi kalau sesuatu yang membuat keburukan ya jangan dimaklumi, ya kan, kalau memang sesuatu yang membuat keburukan gitu, ya mungkin perlu kita diskusikan agar kemudian keburukan itu tidak hidup di dalam sebuah nilai keluarga. Orang itu mempunyai dinamika ya masing-masing ya. Betul. Hidup itu seperti sungai kehidupan. Sungai itu yang ada kadang-kadang airnya keruh, kadang-kadang airnya bening, kadang ketemu ular, kadang ketemu buaya, tapi juga kadang ketemu banyak ikan, banyak udang kan begitu. Demikian juga kehidupan ini. Ya, ini penuh dengan dinamika yang ada. Nah, kita sangat berharap sih, memang dengan kalau kita tadi ya ada 5 prinsip, fondasinya adalah kesalingan, keadilan, dan keseimbangan. Ya, kesalingan, keadilan, keseimbangan. Ini fondasi keluarga sakinah. Karena itu kalau kemudian kita memaklumi keburukan yang dilakukan oleh anggota keluarga kita, menurut saya itu bukan sesuatu yang pas. Tapi kita harus continuous improvement. Sebagai contoh, misalnya ya, lagi-lagi ini suami saya juga ada di sini, saya bisa cerita. Misalnya bagaimana dinamika keluarga kami. Saat awal pernikahan, suami saya itu sangat patriarki. Yang mana pekerjaan itu berjenis kelamin. Nyeboin, mandiin anak, itu pekerjaan perempuan. Saya tidak menyalahkan beliau, karena memang beliau dibesarkan dari situasi keluarga atau budaya yang seperti itu. Tapi saya sebagai orang yang memahami bahwa pekerjaan pengasuhan dan pekerjaan domestik itu bukan kodrat, tapi itu pekerjaan bersama, maka kita harus berdiskusi, mendialogkan, tanpa harus dengan cara merendahkan beliau. Ya kan? Maka alhamdulillah setelah 6 tahun malah beliau memilih untuk bersama anak-anak lebih banyak daripada saya. Tapi setelah 16 tahun, Mas. Artinya jangan cepat-cepat, nggak sesuai sedikit, cerai. Nggak sesuai sedikit, gitu loh. Kita perlu memahami juga. Maka kalau saya menafsirkan salah satu kita memilih pasangan itu adalah subur, itu bukan hanya subur dalam arti keturunan, tapi juga subur untuk bisa dihidupkan kebaikan. Kayak suami saya tuh luar biasa. Dari awalnya sama yakini pekerjaan itu berjenis kelamin, lalu sekarang menjadi beliau malah lebih unggul di pekerjaan domestik dan pengasuhan. Kalau bikin teh aja lebih hebat dia daripada saya, ya kan? Misalnya kayak gitu. Jadi itu yang dimaksudkan tentang pemakluman, ya, itu bisa diartikan ridho, tapi bukan dalam arti kita memaklumi sesuatu keburukan ya, tapi adalah memaklumi bahwa kita itu memang berbeda, background-nya berbeda, begitu ya. Yang kayak tadi contohnya, saya memaklumi suami saya di tahun pertama, kenapa perilakunya sangat bias gender. Ya karena dia bukan orang gender statis.
ya, bukan orang aktivis yang banyak mengkaji isu-isu perempuan, ya make sense gitu ya. Awang ngajinya ada pada kelompok-kelompok yang dakwah kampus yang saat itu kan bisa kebayang begitu. Tapi kita, maksudnya kita maklumi dulu, jangan langsung kita judge gitu, apalagi langsung kita tinggalkan untuk kemudian menuju ke perceraian. Ya janganlah gitu. Maksudnya begitu. Ya, artinya itu adalah proses berjalan ya, membentuk satu keluarga itu proses yang panjang. Jadi tadi seperti yang sampaikan Prof. Alim, saya kira tidak bisa langsung 1 tahun pertama kita nggak senang, ya sudah kita putuskan kita berpisah. Artinya itu padahal masih bisa dibina dan bisa saling memahami satu sama lain. Jadi saya kira juga begini ya Mas, catatannya ya. Itu kan memang sesuatu yang dilatar belakangi oleh konsep tertentu gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang itu melanggar aturan dalam arti dia selingkuh, ya kan, lalu sudah KDRT, ya enggak lah gitu. Betul. Ya kan, karena ya mungkin kita walaupun selalu ya KDRT itu kadang banyak perempuan yang masih sangat bertahan beberapa tahun untuk supaya harapannya dia menjadi malaikat perubah gitu. Tapi dalam banyak kasus juga nggak mampu untuk melakukan perubahan itu. Jadi kalau KDRT mungkin agak beda ya pertimbangannya ya, daripada kan kalau sudah KDRT kan jadinya kita tujuan pernikahannya nggak kecapai. Wong tadi tujuan pernikahan adalah sakinah. Kalau KDRT ya daripada hidup di neraka, ya sudahlah akhiri aja gitu. Kalau memang nggak bisa benar-benar nggak bisa berubah, tidak bisa diputus ya rantai kekerasan yang ada itu gitu. Iya, jadi pemakluman itu hanya berlangsung pada soal-soal teknis, mengasuh anak, memasak, kesukaannya apa, kira-kira gitu. Jadi kalau udah masuk ke tadi yang kekerasan macam-macam itu sama sekali tidak bisa didiamkan, dilapor. Nah, berikutnya saya ingin masuk ke pertanyaan dari Syarif Hidayat 09. Izin bertanya, Prof, bagaimana menjembatani latar belakang pengetahuan dan pola asuh? Kadang kita masih terbawa pola asuh orang tua yang banyak larangan-larangan dan tidak boleh atau keras dan lain sebagainya. Bagaimana ini, Prof? Keluarga kita adalah keluarga kita, ya kan? Bukan keluarga orang tua kita. Ya, maka dari itu sejak awal ya kita tadi ya ulur-ulur gitu ya, tarik ulur gitu untuk mendiskusikan, ya, mendiskusikan mana yang terbaik untuk keluarga kita, bukan terbaik untuk salah satu anggota keluarga. Ya kan? Maka dari itu kalau cara saya mendidik anak salah satunya misalnya ya, kalau nggak percaya kadang-kadang ya mungkin karena kita berbackground akademisi ya, saya bukain jurnal Mas, jurnal hasil penelitian dampak-dampak ini loh, kalau kamu tetap terus main game terus ini loh dampaknya, kadang-kadang kayak gitu, itu kalau kadang-kadang angel gitu ya, jadi pakai berani lah, pakai data-data riset yang ada gitu. Nah tapi gimana nih? Kalau kita memang 2 orang ketemu yang dari background yang sangat berbeda, caranya piye gitu. Saya sama suami saya itu termasuk yang jauh beda loh Mas. Oke, iya. Saya orang Islamic Studies, beliau itu dakwah kampus. Kan bisa kebayangkan orang dakwah kampus biasanya tiba-tiba halal haram kan begitu, ya kan? Nggak ada fleksibilitas pemikiran apa-apa kan begitu. Yang kedua, dari sisi ekonomi beliau berada. Kuliahnya aja diperminyakan sampai 10 tahun. Saya kuliah aja sambil puasa Senin Kemis, nisfu syahrin, daud dan macam-macamnya. Beda banget gitu. Ya kan? Tapi gimana kok akhirnya ketemu dan insya Allah sekarang sudah 28 tahun menikah ya. Alhamdulillah so far so good, walaupun LDM juga sakinah insya Allah gitu kan. Apa rahasianya? Ya, saya menerapkan apa tadi yang sudah kita sebutkan ya. Pilar keluarga sakinah, fondasi keluarga sakinah, segitiga cinta, bahan bakar cinta gitu kan. Dan mencoba untuk selalu menemukan kebaikan-kebaikan pasangan kita gitu. Tetapi juga komunikasi yang penting juga. Ibaratnya kan saya ini kan gelarnya berapa itu? SAG, MSI, MA, PhD, Profesor, 5 kan? 5. Ya, dibanding kan misalnya suami saya yang sarjana teknik saja. Nah, beliau kan nggak membutuhkan banyak gelar, bukan akademisi. Dia kan misalnya diperminyakan itu sudah sangat cukup gitu. Karena itu gelar saya ini ya cukup sampai di garasi mobil. Ketika masuk rumah ya nggak berlaku lah. Ibu dari anak profesor lalu nyeramahin suami ya nggak juga begitu. Maka kemudian
selama ini yang saya lakukan adalah kita mencoba untuk menggunakan komunikasi asertif. Asertif, oke. Asertif. Jadi misalnya gini, Mas, seandainya gitu ya. Kalau nanti ini tadi kayak tadi pagi saya lontarkan, Mas, seandainya karena kita itu nanti kayaknya pulang ke Pemalang agak lebih lama, yaitu 5 hari sebelum Lebaran. Kita kalau Lebaran di Jogja gimana? Ya. Gitu. Nah, ini kata-kata ada pilihan untuk musyawarah gitu loh. Orang langsung pokoknya ini Lebaran di Jogja ya, kan kita udah kelamaan di Pemalang. Enggak begitu. Akhirnya jawaban suami saya, enggak usah tetap di Pemalang aja, kasihan ibu nanti kalau ditinggal. Ya sudah, kan begitu misalnya. Itu baru tadi pagi ide ini saya lontarkan terkait dengan persoalan itu. Jadi penting untuk tidak merasa sok pintar, sok tahu segalanya, lalu dan juga menggunakan komunikasi yang intimidatif ataupun juga komunikasi yang instruktif. Maka selalu kalau saya itu dalam komunikasi dengan pasangan menggunakan bahasa kata tadi seandainya, walaupun kadang-kadang suami saya sambil guyonan, ya setuju, apa setuju, belum belum disampaikan idenya kok setuju, masa seandainya ini gimana, ya setuju apa misalnya. Kayak gitu, jadi sambil guyonan kayak gitu ya. Ya saya pikir itu salah satu cara kita sih bagaimana merawat itu, dan bagaimana menjadikan kita sahabat ya, kayak ikatan emosi yang kuat. Sahabat bukan hanya untuk sahabat suami atau istri, sahabat untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak kita kalau ada cerita, ya itu bisa ngobrol gitu loh dengan orang tuanya gitu. Iya, misalnya anak saya yang pertama ini lagi ada masalah nih sekarang ini. Tadi pagi ngobrol, gimana bu, gini. Ya sudah enggak. Insya Allah, Allah itu kan maha tahu. Jadi kalau kamu baik, insya Allah akan dapat jodoh yang baik gitu. Anak saya lagi patah hati hari ini kan gitu. Misalnya, ya kan? Ngobrol sama ibunya dia. Ngobrol sama ibunya gitu. Yakinlah ya kan. Yang penting dalam Al-Quran itu orang baik itu akan mendapatkan ya pasangan yang baik gitu. Jadi asal kamu itu jadi orang yang baik, yakinlah kalau dalam ini tetap kalau dalam pasangan jodoh ya, menurut saya tetap kuatin berdoa kepada Tuhan itu gitu. Ya, jadi nggak usah yang aneh-aneh lah gitu. Ya, tapi sedih itu wajar. Ini laki-laki kan, masa nggak boleh sedih, nanti nggak trauma gitu. Kamu sedih wajar, kamu kecewa wajar gitu ya. Tapi juga yakinlah insya Allah akan ada hal-hal yang lebih baik dari semua keputusan yang ada ini gitu. Baik. Laki-laki juga bercerita, Mbak Alim. Iya, laki-laki juga punya cerita, bukan hanya perempuan aja yang punya cerita. Baik. Berikutnya ini dari Bu Niken Rahmat. Ini soal zakat yang tadi di awal-awal kita bicarakan. Apakah hadiah lebaran berupa uang untuk keluarga yang benar-benar memerlukan bisa diniatkan dan dihitung sebagai zakat? Bisa saja. Kalau memang dia termasuk asnaf ya, termasuk kelompok yang mendapatkan zakat gitu ya. Tapi saran saya, kalau yang untuk orang tua segala itu jangan dihitung zakat deh gitu. Itu kewajiban ya. Ya, misalnya kita ngasih bonus atau apa. Kan biasanya kalau lebaran kita kasih ya agak lebih kepada orang tua gitu. Tapi kalau pada kerabat-kerabat itu ya, apalagi kalau memang dia memang sangat membutuhkan sih ya itu bisa bagian daripada zakat. Karena itu kalau saya itu selalu double ya. Ya, itu kan ada dalam satu hitungan, tetapi saya pastikan dulu gitu. Menerima yang di luar keluarga juga cukup yang signifikan, jangan semuanya zakat mal kita ke keluarga. Tapi itu bisa masuk zakat sih, karena sebenarnya orang yang berhak menerima zakat itu bukan karena dia keluarga atau tidak keluarga ya, tapi adalah 8 kategori yang ada di sana. Kalau memang keluarga kita adalah masuk pada gorem gitu ya, walaupun sekarang agak jarang ya. Aku dizakati dong, aku utangku banyak kemarin SK aku sekolah ini gitu ya. Ya, misalnya aku nih penerima zakat karena ini goreng banyak hutangnya gitu kan. Apalagi ini korban-korban judol ya, yang korban-korban pinjol ini ya bisa masuk kategori orang yang sebenarnya mendapatkan zakat gitu. Betul. Iya.
Baik, Bu Niken semoga terjawab. Kemudian berikutnya saya ingin, ini teman kita dari Manado, YIN Manado, Muhammad Tahir Ali B. Bagaimana pernikahan yang didahului dengan pacaran, Prof. Alim? Seperti para artis dan lain sebagainya itu. Ya, nanti minggu ini sebentar lagi akan muncul ya konten saya tentang ta'aruf pakai rukun Islam. Nah, ini harus disimak, Bang Mas. Spill dulu nih. Spill di sini dulu ya, tapi udah jadi itu videonya itu yang digarap oleh anak saya ya. Gimana itu ta'aruf pakai rukun Islam itu ya. Kita itu mencintai dan dicintai oleh seseorang sebelum menikah itu hak setiap orang ya. Tapi memang penting untuk mengelola sebuah apa ya istilahnya pacaran, ta'aruf atau apapun disebutnya itu ya pendekatan ya. Itu penting untuk mengelolanya. Ya, jangan sampai kemudian malah kita masuk ke dalam relasi-relasi yang mensengsarakan. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang data di Komnas Perempuan, kekerasan dalam pacaran itu tinggi. Kekerasan mantan pacar itu juga tinggi. Jadi nggak move on gitu loh. Ya, kekerasan mantan pacar ini. Karena itu, tapi bukan berarti, wah berarti dilarang dong pacaran gitu ya, karena banyak kekerasan. Enggak juga sih menurut saya ya. Kita ta'aruf ili ta'arufu itu boleh kok kita saling mengenal, itu nggak ada larangan menurut saya ya. Tapi gimana caranya itu yang ya nanti kalau dalam konten saya ikuti ya IG saya juga gitu ya. Itu pakai rukun Islam gitu. Ya ta'aruf pakai rukun Islam. Gimana Pak ta'aruf pakai rukun Islam? Rukun Islam itu kan syahadat. Syahadat itu yang kita sampaikan. Kalau aku suka sama kamu gitu ya, jangan sampai nyesel ketika reuni baru tahu kalau ternyata dia juga suka sama kita. Lah padahal saya dulu juga suka loh gitu loh. Lah kok gitu kan? Makanya ngomong dong gitu kan. Jangan dibatin aja. Sudah dikasih tanda-tanda kok ya nggak tahu ya. Sudah ulang tahunnya udah aku kasih bunga loh. Tapi kok ya nggak tahu ya kalau aku nge-share dia misalnya gitu. Ya ngomong lah ngomong. Apa sih beratnya? Aku suka sama kamu, maukah kau jadi pasanganku gitu kan? Nah, syahadat. Yang kedua adalah sholat. Oke. Sholat ini kan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam rangka ta'aruf, pacaran, dating, ataupun pendekatan itu, jangan sampai kemudian melupakan sholat ataupun melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama. Gitu. Itu sholat. Ya. Karena sesuatu yang dilarang oleh agama kadang-kadang itu juga memang meresikokannya. Apalagi kalau ini ada pertanyaan gini, kenapa sih hubungan seksual itu hanya boleh di pernikahan dalam perspektif agama? Karena supaya resikonya baik jangka pendek maupun jangka panjang ini ditanggung bersama. Iya. Karena kalau itu di luar pernikahan, yang menanggung kebanyakan perempuan, laki-lakinya hilang entah kemana. Ya, betul. Jadi filosofinya kenapa hubungan seksual di dalam agama itu kita taruh di dalam pernikahan itu supaya dampak daripada relasi itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab perempuan ya, karena kemudian ketika itu sampai terjadi kehamilan sering yang menderita adalah perempuan. Nah, karena itu kemudian ya sholat tadi ya, apapun yang kita lakukan ta'aruf itu jangan sampai kemudian melanggar atau meresikokan relasi-relasi yang membawa keburukan. Nah, yang ketiga adalah zakat. Zakat itu kan memberikan sesuatu. Jadi kalau memang kita sudah syahadat pada seseorang tadi dalam arti sudah menyampaikan kalau aku suka kamu, ya memang kita harus memberikan perhatian lebih daripada teman-teman lain gitu. Tapi bukan kemudian berkorban jiwa raga loh, bukan suami istri. Jangan berkorban jiwa raga. Ya sepantasnya aja gitu, tapi punya perhatian lebih gitu kepada dia daripada yang lainnya. Nah, yang keempat apa? Puasa. Ya. Puasa itu artinya apa? Menahan. Tahan diri dulu. Dia bukan suami, bukan istri kamu. Nggak usahlah nyentuh-nyentuh dulu. Nggak usahlah ngamar-ngamar dulu. Tahan dulu. Ya. Karena penting untuk kemudian kita mengendalikan ya hal-hal yang meresikokan relasi kita itu gitu. Jadi tahan dulu. Dia bukan suami, bukan istri kamu. Ya. Ya cinta, kalau dulu saya termasuk cinta badan nikah, Mas. Jadi walaupun 9 bulan
tunangan itu betul-betul setelah menikah besok tuh jalan ke pantai baru pegangan tangan gitu. Ya Allah, nikmatnya Mas gitu ya, cinta ba'da nikah dalam arti apa, betul-betul physical touch ya, itu ba'da nikah banget gitu. Iya. Saya dulu dijemput suami saya itu kalau tengah tuh masih bisa dipakai orang kok. Iya. Bukan suami, saya itu calon suami ya, kalau suami ya enggak ya, kalau suami ya sudah deket-deket lah gitu. Iya. Nah saat dijemput, kita tunangan 9 bulan itu, saat dijemput itu karena kita memang belum suami istri, saking menjaganya itu tengah motor itu kalau dilihat masih bisa dipakai satu orang Mas. Mantap. Karena saking menjaga. Nah kalau sudah puasa kita mampu mengendalikan nafsu kita, kita bisa memanage gimana cara kita memanage cinta kita, maka yang kelima adalah haji. Haji artinya kita semuanya sudah mampu, sudah di atas 21 tahun, ya, maka kemudian ya haji itu berarti ya pergilah ke pelaminan. Ya, walaupun sekarang angka pernikahannya menurun, Mas. Iya, Mbak. Angka pernikahan kita tuh menurun. Dari 2018 itu 2,1 juta, 2023 itu 1,5 juta. Padahal usia pernikahan 20 sampai 34 tahun itu meningkat 6%. Ya sekitar 60% itu. Jadi bukan 6% ya, jumlahnya sekitar 60%. Artinya meningkat itu. Sehingga wah ini ya mungkin karena pada takut ya, banyak pernikahan-pernikahan yang mengandung kekerasan dan macam-macamnya gitu. Betul. Alasan itu yang muncul di medsos, rata-rata orang khawatirnya itu tadi tidak bahagia, tidak bisa saling memahami, tidak punya pasangan yang kebetulan tiba-tiba kok jadi menakutkan, kira-kira gitu ya, Mbak Alim, yang muncul ya di masyarakat kita. Baik, berikutnya saya ingin ada satu lagi, saya kira Mbak Alim, pertanyaan dari Adi Mulyadi. Menurut Daniel Goldman, anak laki-laki dan perempuan memiliki persepsi yang berbeda mengenai emosi karena pola asuh mereka. Anak perempuan lebih berempati dan cenderung mendiskusikan dan mengekspresikan perasaan mereka. Di sisi lain, anak laki-laki sering diajarkan untuk menyembunyikan atau menundukkan emosi mereka. Bagaimana menurut Prof. Alim soal ini? Ya, itu tadi kan karena pola asuh, bukan karena kodrat. Ya, karena pola asuh kita bisa menciptakan. Betul. Pola asuh yang anak-anak kita bisa cerita sama diri kita. Contohnya anak-anak saya, alhamdulillah pada cerita kok sama saya, sama kita orang tua gitu. Karena kita menciptakan bahwa orang tua juga bisa jadi sahabat. Bukan hanya sebagai orang tua saja gitu. Nah, tapi bisa jadi sahabat yang juga mau mendengarkan apa yang terjadi dan bagaimana perasaannya gitu. Tapi ini pola asuh ya. Sekali lagi ini pola asuh bukan kodrat. Karena ini pola asuh, maka kita bisa untuk memodifikasi, untuk mengarahkan agar lelaki pun juga mempunyai kecerdasan emosi yang sehat. Ya, kalau kita tahu emosi itu kan ada 4 ya, yaitu senang, sedih, marah, takut. Nah, kebanyakan memang perempuan itu mempunyai kecerdasan emosi menyampaikan ya, atau mencurahkan emosinya itu dengan baik gitu. Bisa 4-4-nya. Nah, laki-laki tadi ya takut nggak boleh, sedih nggak boleh, padahal itu sebuah kebutuhan. Karena itu kemudian harapan hidup laki-laki lebih pendek daripada perempuan. Karena nggak sedih tapi diempet gitu kan. Ya nggak apa-apa, sedih ya diomongin aja. Teman-teman laki-laki kalau yang mau nangis dan meneteskan air mata juga nggak apa-apa, sehat itu. Betul. Dan para perempuan tolong ya, kalau pasangannya nangis atau anak laki-lakinya nangis, jangan dicemen-cemenin. Kayak ada perempuan cemen, jangan begitu. Itu sehat. Bersyukurlah gitu. Kalau anak laki-laki Anda itu bisa menangis, bisa keluar air mata, bersyukurlah, berarti itu sehat. Bersyukurlah kalau suami Anda bisa nangis, bisa meneteskan air mata, berarti itu sehat. Jangan dicemen-cemenin, nanti kasihan gitu. Jadi memang harus kita ubah. Saya sangat setuju ya dengan tadi yang disampaikan bahwa Daniel Goleman menyampaikan itu, tapi itu adalah pola asuh, bukan kodrat. Kalau pola asuh berarti kita bisa mewujudkan itu untuk kemudian bagaimana entah anak laki-laki, entah anak perempuan bisa mengekspresikan emosinya dengan penuh kecerdasan. Baik,
Terima kasih Mbak Alim, kita sudah sampai di ujung acara, sudah jam 5, saya kira kita mendapatkan banyak sekali ilmu, modal untuk mengarungi satu keluarga yang insya Allah kita ciptakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah teman-teman sekalian, saya kira saya tidak akan mengulang lagi, tadi ada 5 pilar yang disampaikan Mbak Alim sebagai semacam apa ya, pilar keluarga sakinah. Lalu kemudian tadi ada segitiga cinta yang berisi komitmen yang kuat, kemudian ikatan emosi yang kuat, dan ada gairah yang perlu dihidupkan untuk membangun satu keluarga yang lebih baik lagi. Nah teman-teman sekalian, terima kasih pertama sekali lagi pada Mbak Alim setelah sudah mengisi pada kesempatan hari ini, dan teman-teman juga terima kasih sudah memberikan semacam pengayaan dari diskusi kita pada sore hari ini, dan kita kembali lagi esok hari, hari Selasa, bersama dengan Muhammad Wahyuni Nafis, besok bicara tentang tema tasawuf lagi. 3 tema penting dalam tasawuf, yaitu heart, diri, dan jiwa. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak.